Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali berkumpul di saat ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian yang mengatakan Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Kita akan pujian ini sekali lagi dari awal. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita akan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi, seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatimu menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. katakan lagi. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku
selalu. Indahnya Natal di hatiku sekali lagi, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengucapkan Terima kasih Yesus. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami mengucapkan syukur. Engkau yang membuka jalan bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih. Pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Minta dengan kasih Ibu Eva untuk membawa kita di dalam doa. Kami sangat bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami melayani Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, melainkan sesuatu hal yang luar biasa ketika kami masih diberikan kesempatan melayani Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami masih diizinkan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk sukacita yang baru. Terima kasih untuk setiap berkat yang baru yang Tuhan limpahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Bapa, Engkau sangat baik. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap cinta kasih Tuhan. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah lahir, bahkan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini Bapa, kami masih diberikan kesempatan dan juga waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia bagi orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya kepadamu Yesus. Bapak, biarlah Bapak Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu nyata, dan lawatlah setiap hati kami Bapak, sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan boleh kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Bapak, di minggu-minggu ini Tuhan kami akan merayakan Natal, dan biarlah setiap Natal ini yang akan kami rayakan membawa sukacita, membawa damai sejahtera di setiap hati kami masing-masing. Dan kami boleh mengingat kembali kesederhanaan Yesus lahir di dalam palungan. Begitu juga kami orang-orang yang percaya, supaya kami juga hidup di dalam kesederhanaan kami Bapa, dan kami melihat bahwa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan pakai kami semua Bapa menjadi alat-Mu, alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan setiap piring-piring rohani kita untuk kita
kita kembali lagi diingatkan oleh suatu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan esok kan ku jelang. Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat kami pikirkan, dan Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. dan saat ku renungkan, Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat lagu pujian ini, saat mataku memandang. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu Katakan dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. dan saat kami renungkan, Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. saat kami pikirkan, Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. dan saat kami renungkan, Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. dengan suara yang lebih lembut lagi kita mau katakan, Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu,
kesetiaan-Mu. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Katakan lagi, Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Sekali lagi nyatakan, Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. esok kan ku jelang, Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. esok kan kami jelang, Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pimpinan dan peliharaanmu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semua karena campur tangan-Mu Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini karena kekuatan-Mu Tuhan, sukacita-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu peduli. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Sebab kami tahu dan kami sadar, kami tak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tak dapat berjalan dengan kemampuan kami sendiri. Tetapi kami sangat memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami sangat memerlukan kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami membawa dupa yang harum dalam puji-pujian dan penyembahan yang kami bawa, yang kami nyanyikan hari ini Tuhan. Terimalah Tuhan. Dan kami sadar Engkau Tuhan yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan sudah sepatutnya kehidupan kami pun memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami membuktikan bahwa langkah kehidupan kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan. Supaya dalam setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan,
berasal yang datang daripada Tuhan. Dan kami menerimanya. Apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Sukacita Natal di dalam setiap langkah kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Kalau kita dapat melihat bahwa lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Tuhan menjadi manusia, bukan hanya ada di dalam perjanjian baru saja, tetapi sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini kita harus merasakan sukacita, kita memperingati hari Natal, lahirnya Yesus Kristus, yang menjadi satu kunci dalam kehidupan kita. Keselamatan yang pasti hanya didapat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita dapat melihat juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudari. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita belajar mengucapkan syukur. Kita sebagai pribadi-pribadi yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah mengalami perjalanan, pengalaman iman, mengalami pengalaman hidup bersama kuasa Tuhan. Dan kita dapat melihat bagaimana teladan daripada Yesus Kristus yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan kita. Dikatakan penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Penasehat yang ajaib. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, dalam firman yang kita baca setiap hari, penasehat ajaib itu nyata di mana saat Yesus lahir dalam dunia ini. Segala firman di dalam kitab perjanjian lama pun, segala firman yang diucapkan semuanya jadi. Dan secara nyata itu pun terjadi dalam Yesus terlahir dalam dunia ini. Maka dari itu kenapa Yesus harus terlahir dalam dunia ini? Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Kita harus sadari kalau kita sebagai manusia terkadang percaya harus melihat buktinya terlebih dahulu.
Buktinya dulu, baru aku percaya. Karena Tuhan tahu, kita sebagai manusia ini untuk percaya harus melihat buktinya dulu. Nah, kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus ada dalam dunia ini. Perjalanan hidupnya di dalam dunia ini melakukan banyak mujizat. Memberikan pengajaran yang dikatakan penasehat yang ajaib. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, berarti kita mendengarkan nasihatnya. Dan kita akan menikmati betapa ajaib firman Tuhan yang kita kerjakan. Dan itu yang menjadi pertolongan hidup kita. Dikatakan pertolongan hidup kita hanya di tempat yang maha tinggi. Artinya apa? Di dalam setiap kita masuk dalam hadiratnya. Di dalam setiap kita masuk di dalam ibadah kita. Di dalam setiap kita masuk membaca firman Tuhan. Pertolongan hidup kita di tempat yang maha tinggi. Saat kita membaca firman Tuhan dan kita melihat kenyataan hidup secara akal manusia, secara logika kita gak masuk akal. Tetapi kalau kita melangkah dengan percaya tanpa kita melihat terlebih dahulu, kita percaya kepada firman Tuhan dan kita mengerjakan firman Tuhan itu. Mari saudara, dikatakan penasehat yang ajaib. Firman Tuhan itu akan menjadi nasihat yang terbaik bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita kerjakan, kita akan melihat betapa ajaibnya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi mari saudara, kenapa Yesus terlahir dalam dunia ini? Karena Yesus ingin memberikan satu keselamatan. Yesus terlahir dalam dunia ingin membuktikan bahwa kasih-Nya yang besar bagi kehidupan kita. Lalu dikatakan Raja Damai. Kenapa dikatakan Raja Damai? Karena hanya melalui kita percaya kepada Yesus Kristus, kita didamaikan dengan Tuhan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tetap bertanggung jawab atas kehidupan Adam dan Hawa. Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa memakai tubuh kemuliaan. Tetapi saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah yang Tuhan sampaikan, jangan engkau makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Saat mereka makan, mereka merasakan telanjang, malu. Saat mereka menyemat daun, mengambil daun untuk menutupi kemaluan mereka. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Begitu juga kehidupan kita, saudara. Kenapa Yesus lahir? Tuhan menjadi manusia. Karena Tuhan ingin memberikan satu, menunjukkan kasih-Nya terhadap manusia. Kita sebagai ciptaannya. Raja damai. Karena melalui penebusannya, karena melalui lahirnya, kita didamaikan. Mari saudara, kita perlu mengucapkan syukur. Kita harus mengucapkan syukur. Kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus mengucapkan syukur. Kita harus jaga sampai kesudahan pada zaman ini. Kita harus jaga. Kita harus pertahankan sampai pada kesudahan zaman ini. Dunia boleh berubah, tetapi langkah iman kita jangan pernah berubah. Amin, saudara. Ya, jadi dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita jangan membuang-buang waktu. Jangan kita tukarkan iman kita dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini.
Jangan kita tukarkan iman kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita tukarkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Jangan pernah tukarkan itu. Sebab jalan Tuhan dengan jalan manusia itu jauh berbeda. Maka itu firman Tuhan mengingatkan, rancanganmu bukan rancanganku. Rancangan kita sebagai manusia tidak sama dengan rancangan Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Kita diingatkan bahwa rancangan Tuhan tetap yang terbaik bagi manusia. Maka dari itu, mari kita sadari, kita memperingati hari Natal ini, kita merayakan hari Natal ini. Ini adalah menjadi titik semangat hidup kita untuk lebih dan lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di saat kita jauh dari Tuhan, mari jadikan momen Natal ini menjadi titik di mana kita mengalami lahir baru, kembali kepada jalan Tuhan. Di momen Natal ini di mana kita tetap mempertahankan segalanya, langkah iman kita. Momen Natal ini menjadi titik semangat kembali. Sukacita, semakin kita lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi mari Bapak Saudara, Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita. Yesus terlahir dalam dunia ini menggantikan, menebus dosa kita. Yang harusnya kita binasa. Tetapi saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi mari saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita selalu mengingat, mari kita selalu menjaga segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini ingin menunjukkan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Lahirnya Yesus, Tuhan menjadi manusia, supaya kehidupan kita tidak binasa, tetapi kehidupan kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Lalu kita dapat melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca ada kalimat Mesias. Mesias itu adalah sebuah kata yang dipakai untuk melakukan pekerjaan. Kata Mesias itu adalah karya penyelamatan bagi hidup manusia. Yesus mengerjakan. Nabi Yesaya mengatakan seorang putra telah lahir. Yesus lahir dalam dunia ini untuk mengerjakan karya penyelamatan bagi kehidupan kita. Menunjukkan keilahiannya di dalam hidup manusia. Mujizatnya membangkitkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh untuk berjalan, membuktikan, menunjukkan kasih-Nya. Jadi mari saudara, Mesias adalah nama yang diberikan untuk mengerjakan karya penyelamatan bagi kita sebagai manusia. Mari kita sebagai umatnya jangan pernah kita lalu dari Dia. Jangan kita jauh dari Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah usia hidup kita, mari kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jadi mari saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5.
2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa terlahir bukan karena dari hubungan daging, tetapi Roh Kudus. Kita membaca dalam Matius pasal yang pertama. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Sampai anak itu terlahir. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Nah, kita dapat melihat bahwa Yesus yang kudus. Firman Tuhan mengingatkan kita, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi mari kita mengucapkan syukur, Saudara. Kita tidak bisa membayar dosa kita. Kita tidak bisa melunaskan dosa kita, tidak bisa. Karena dosa kita itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Yang dapat menebus dosa kita hanya dengan kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Itu telah dibuktikan di dalam dunia ini dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kebangkitannya pada hari ketiga, dan Yesus naik ke surga. Jadi mari saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita jaga semuanya dengan sebaik-baiknya. Kita pertahankan sampai kepada kesudahan zaman ini. Tetaplah kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi penasehat yang ajaib. Firman Tuhan yang kita kerjakan itu akan memperbaiki, memulihkan kehidupan kita. Dan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib yang datang daripada Tuhan. Jadi kunci dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita memperhatikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami dengar. Engkau lahir ke dalam dunia ini Tuhan, memberikan karya penyelamatan bagi kehidupan kami. Engkau terlahir dalam dunia ini menunjukkan bahwa kasih-Mu Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Engkau memberikan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau terlahir dalam dunia ini membuktikan kasih-Mu Tuhan, menunjukkan bahwa Engkau Tuhan disertai dengan keilahian, sehingga Engkau memberikan mujizat demi mujizat. Engkau menolong, Engkau memberikan pengajaran demi pengajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu tidak akan pernah berubah, dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, buat para pendengar Tuhan, yang hari ini sedang mendengarkan siaran daripada Radio Republik Indonesia. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memberkati. Engkau Tuhan yang melimpahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan para pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam stasiun Radio Republik Indonesia. Amin. Engkau limpahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan stasiun Radio Republik Indonesia, dari pimpinan dan sampai para staf-staf yang lain Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Berkat yang datang daripada-Mu Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia House of Faith Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Dan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Kiranya di tahun 2025 kehidupan kita jauh menjadi lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.